Salam damai Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat bergabung di kanal YouTube Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung dalam program Renungan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Puji dan syukur kepada Allah Bapa sumber kasih sejati yang telah berkenan membimbing kita semua sampai pada pertemuan terakhir di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Masih ingatkah kita dengan permenungan minggu lalu? Dalam pertemuan 1-3, kita telah melihat identitas orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus sebagai berikut. Pertama, kita adalah orang yang percaya bahwa Allah adalah kasih. Kedua, kita adalah pengikut Yesus. Kita percaya Dia adalah anak manusia sekaligus Raja Kerajaan Surga. Dan ketiga, kita adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Kini dalam pertemuan keempat, kita melihat identitas kita sebagai anggota Gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Yesus yang merupakan pernyataan kasih Allah. Bersama Romo Rosarius Sabto Nugroho PR, kita akan belajar untuk bangga menjadi orang Katolik. Dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, kita mendapatkan kekuatan dan peneguhan iman. Marilah kita membuka hati bagi sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam renungan ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar mampu memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan pemuda dan anak-anak yang saya cintai, kita telah sampai pada minggu yang terakhir pertemuan kita di bulan Kitab Suci Nasional ini. Kita diajak untuk bangga menjadi orang Katolik. Itulah tema pertemuan yang terakhir pada bulan ini. Saya ingin memulai untuk mengupas tema itu dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama bermula dari kata aku bangga. Kalau kita memiliki kebanggaan atau kita bangga, berarti ada sesuatu nilai lebih yang kita miliki. Apapun yang kita pandang nilai lebih itu, tetapi yang kita miliki itu membuat hidup kita merasa lebih berarti, membuat hidup kita menjadi lebih berguna, ya, dan ada nilainya karena kita memiliki sesuatu. Dan dalam pertemuan yang keempat ini jelas bahwa yang menjadi kebanggaan kita adalah kekatolikan. Nilai lebih yang kita banggakan dalam hidup kita adalah kekatolikan. Dan kekatolikan itu apa? Kekatolikan itu rasa saya tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pengalaman kebanggaan itu pernah kita alami? Saya ingin sedikit bercerita tentang kebanggaan itu. Kita merasa bahwa hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih berguna, ada sesuatu nilai lebih. Dan jelas dalam tema pertemuan terakhir ini, nilai lebih yang disebutkan adalah menjadi orang Katolik. Atau nilai lebih itu adalah kekatolikan kita. Apa yang ada di dalam kekatolikan kita? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bangga karena kita menjadi milik dan memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Itulah kebanggaan yang membuat hidup kita menjadi lebih berarti, yang membuat hidup kita menjadi lebih bersemangat, yang membuat hidup kita menjadi lebih bergairah. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman kebanggaan yang tentu saja juga pernah dialami oleh Bapak Ibu, rekan-rekan kaum muda dan adik-adik sekalian. Dulu saya punya ponakan, dia ingin beli sepeda. Maka
dia lalu diwajibkan untuk menabung dulu. Ia menabung mulai dari ia belum bisa naik sepeda, ketika masih TK, lalu menabung sampai akhirnya dia bisa naik sepeda mobil kelas 3. Ia dapat membeli sepeda BMX. Sepeda itu sungguh membuat dia bergembira, bersemangat dalam belajar. Ia juga bergembira dan bangga dalam tanda petik memamerkan, menunjukkan sepedanya itu kepada teman-temannya. Sepeda itu dirawat dengan begitu baik, dibersihkan dengan begitu baik. Dan suatu saat ketika ia bermain ke rumah temannya dengan sepeda itu, ternyata sepedanya hilang, dicuri orang. Ia menangis, begitu merasa kehilangan. Sampai-sampai ia setiap pulang sekolah mengajak ibunya untuk pergi ke pasar sepeda yang terdekat dengan perkiraan siapa tahu nanti yang mencuri sepeda itu menjual sepedanya di pasar dan dia bisa mengenali sepedanya lalu menangkap pencuri itu. Ini tindakan yang didasari oleh satu kebanggaan, hidupnya menjadi bergairah. Ia merawat apa yang dibanggakan itu dan ia menunjukkan kepada orang lain kebanggaannya memiliki sepeda. Kalau pengalaman itu atau pengalaman yang serupa yang pernah Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kaum muda yang pernah miliki, rasa saya memiliki pola yang kurang lebih sama. Yang pertama, kebanggaan itu membuat hidup kita bergairah. Dan yang kedua, kita ingin merawat supaya jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Dan yang ketiga, kita akan merasa sedih apabila itu hilang, lepas dari tangan kita. Nah, kalau kebanggaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, atau kita sebut kebanggaan itu adalah iman, maka Tuhan Yesus Kristus lalu membuat hidup kita menjadi bergairah. Hidup kita menjadi bersemangat. Kita bangga karena punya Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita. Kita bangga menjadi keluarga Katolik. Kita bangga menjadi warga Katolik. Dan itu ada dalam satu wilayah paroki tertentu. Aku bangga menjadi umat paroki Santo Yohanes Rasul Pringgulung. Kebanggaan itu menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk menjaga iman kita, menjaga kekatolikan di dalam keluarga kita, menjaga kehidupan iman di gereja paroki kita. Kalau kita bangga kita menjadi keluarga Katolik, maka kita tidak akan malu, tidak akan malas, terutama rekan-rekan kaum muda, tidak akan malu, tidak akan malas pada saat ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi, duduk bersama dalam satu keluarga. Tidak duduk sendiri-sendiri, bapak duduk di sana, ibu di sana, anak-anak di sana, nyebar semua. Tapi satu keluarga karena bangga menjadi keluarga Katolik. Aku bangga menjadi warga gereja paroki Santo Yohanes Rasul Pringgulung. Maka aku menghidupi kehadiranku sebagai umat Pringgulung dengan sukacita, dengan bergairah. Jangan sampai malah ikut misalnya aja ke paroki lain, Nah, aku bangga punya lingkungan. Maka aku menghidupkan iman di tengah-tengah lingkungan itu bersama dengan seluruh jemaat. Itulah kebanggaan yang membuat kita bergairah dan bersemangat dan tidak mau kehilangan Tuhan Yesus Kristus dari hati kita. Aku tidak mau kehilangan Tuhan Yesus Kristus dari keluargaku.
aku tidak mau kehilangan Tuhan Yesus Kristus dari jemaatnya, dari tengah-tengah bangsa. Apa artinya kita bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus, bangga memiliki iman Katolik? Artinya seperti yang ditunjuk dalam bacaan yang kita renungkan pertemuan yang terakhir ini, kita bangga karena kita memiliki cara hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah artinya bangga memiliki iman Katolik, bangga memiliki cara hidup Kristiani. Dan itu nampak sekali di dalam komunitas jemaat yang pertama. Mereka tekun berdoa, mereka tekun mendengarkan sabda Tuhan. Artinya mereka tekun di dalam ibadah dan liturgi. Mereka tekun di dalam mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira pada saudara-saudaranya. Dan mereka tekun di dalam perbuatan baik. Sehingga semua memiliki kerelaan untuk berbagi, untuk saling memperhatikan. Itulah cara hidup yang membuat gereja lalu dihormati oleh banyak orang. Bukan karena ditakuti, tetapi karena dicintai. Karena cara hidup jemaat sungguh-sungguh menampakkan kasih Allah di tengah-tengah umat manusia. Sungguh-sungguh menjadi tanda yang menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah umat manusia. Kebanggaan itulah munculnya di dalam perilaku, di dalam sikap, di dalam sifat yang kita miliki secara pribadi maupun dalam kebersamaan kita sebagai jemaat. Maka marilah kita mohon supaya kebanggaan kita sebagai orang Katolik, kebanggaan kita sebagai keluarga Katolik, kebanggaan kita sebagai umat Katolik dapat sungguh-sungguh terwujud nyata di dalam sikap-sikap kita, di dalam cara hidup kita berjemaat, di dalam cara hidup kita membangun keluarga, dan di dalam cara hidup kita untuk berjemaat di tengah-tengah kehidupan paroki. Supaya umat Katolik baik secara pribadi, umat Katolik di dalam keluarga-keluarga Katolik, umat paroki di dalam kesatuan di lingkungan atau di paroki masing-masing dapat dihormati oleh banyak orang karena menampakkan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk semuanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, kini kita telah sampai di penghujung renungan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 yang bertajuk Mewartakan Kabar Baik di Tengah Krisis Iman dan Identitas. Mari kita akhiri renungan BKSN dengan keteguhan iman bahwa Allah yang adalah kasih menghendaki keselamatan manusia. Meskipun kita orang berdosa,
Ia berkenan hadir dalam kehidupan kita dan menyatakan diri dalam Yesus Kristus, Anak Manusia, Sang Raja Kerajaan Surga. Selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Iman itulah yang membawa kita untuk dibaptis menjadi anggota Gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Dengan demikian, kita juga menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus, sebagaimana kita ucapkan dalam kredo. Inilah sesungguhnya identitas yang membanggakan, yang menggerakkan kita untuk menjalani hidup sebagai pengikut Yesus, seturut cara hidup jemaat perdana, yakni tekun membaca dan merenungkan kitab suci, hidup saling mengasihi, merayakan Ekaristi, memperhatikan kebutuhan sesama, dan hidup dalam sukacita penuh rasa syukur. Bangga menjadi orang Katolik, setia mewarta kabar baik. Sampai jumpa dalam renungan BKSN tahun depan. Ikuti program-program menarik lainnya di kanal YouTube Gereja Kita Bersama, Paroki Santo Yohanes Rasul Pringulung. Selamat beraktivitas, berkah dalam